Jadi walaupun pasal ini mengatakan hanya bisa diberhentikan menurut Undang-Undang Dasar, ya kan? Tetapi masih ada celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau ngajak cerber lagi ya. Bukan cerita bersambung, tapi cerdas berkonstitusi. Ini bagian dari program rubrik CLBK, yaitu cara lo belajar konstitusi. Nah, kemarin masih ingat ya, kita sudah memulai dari pasal 1 dan pasal 2. Nanti kita tampilkan lagi thumbnailnya. Sekarang saya mau mengajak kita membahas pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nama lengkapnya itu. Atau kita bilang UUD 1945 ya. Pasal 3 saya bacakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, ini kekuasaan yang maha penting. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Nah, ini ada sejarahnya semua ya. Jadi walaupun sudah berlangsung selama 20-an tahun, tapi saya masih ingat betul ya pasal-pasal ini soal perumusannya, karena ada konteks sosial politiknya pada waktu itu. Sebelumnya hanya satu ayat saja pasal 3 ini, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Nah, sekarang kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN atau garis-garis besar daripada haluan negara menurut bahasa Undang-Undang Dasar sebelumnya itu ditiadakan. Jadi sekarang tidak ada lagi yang namanya GBHN yang pada zaman Orde Baru terutama itu ditetapkan sekali dalam 5 tahun. Kita lihat ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam Replita, rencana pembangunan 5 tahun, Replita 1, Replita 2, Replita 3 dan lain sebagainya. Jadi GBHN itu garis-garis besar haluan negara. Tapi sekarang tidak ada lagi ya, sudah dihilangkan karena diterima pengertian bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR hanyalah satu dari beberapa lembaga negara utama yang menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam sistem check and balances yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah terjadinya perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat dalam kurun waktu 1999 sampai 2002 ya. Kita bahas ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ini adalah kewenangan MPR. Jadi sobat daerah sekalian ya, yang namanya konstitusi itu bisa diubah. Nah, perubahan konstitusi itu nanti menggunakan mekanisme pasal 37 ya. Kita tidak mau jumping up pasal 37 dulu, tapi intinya adalah itu kewenangan MPR. Tentu atas usulan anggota MPR ya, sepertiga. Lalu kemudian nanti sidangnya juga akan ditentukan, quorumnya kita bahas di pasal 37 itu nantinya. Dan dalam mengubah Undang-Undang Dasar secara umum dikenal dengan dua sistem. Secara umum ya, model Perancis dan model Amerika Serikat. Kalau model Amerika Serikat, perubahan itu menjadi addendum, attachment. Jadi naskah aslinya dibiarkan, lalu perubahannya itu di-attach sebagai addendum. Maka kemudian ada
perubahan 1 sampai berapa sekarang di Amerika Serikat, 27 kalau tidak salah. Jadi adendum saja yang mengubah ketentuan konstitusi induknya atau menambah hal-hal yang sebelumnya belum diatur atau tidak diatur. Atau cara Prancis. Kalau cara Prancis adalah kalau ada naskah yang baru, maka naskah yang lama di take out, di remove 100%, maka kemudian di-insert, dimasukkan naskah yang baru. Walaupun mungkin perubahannya tidak 100%, tapi intinya begitu ada perubahan, yang lama hilang, yang baru muncul. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya sobat era sekalian. Cara Amerika yang pertama adalah dia bisa memelihara kontinuitas kesejarahan. Jadi generasi yang datang kemudian tetap bisa membaca dan melihat naskah pertamanya. Karena naskah pertamanya itu adalah embedded, menyatu dengan naskah atau adendum perubahan tadi. Sementara model Prancis lebih simpel, karena yang disodorkan adalah sebuah konstitusi yang utuh, tidak perlu lagi kita melihat lampiran atau adendumnya. Hanya barangkali kesejarahannya yang kurang terpelihara kalau orang tidak mau mempelajarinya. Karena kan sesungguhnya kan dokumen itu kan bisa ada setiap saat di gadget kita dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu iya agak sulit karena dulu kita mengandalkan paper, kertas. Tapi sekarang dengan era internet ini jangan-jangan cara Perancis itu jauh lebih gampang, lebih mudah. Tapi dalam konteks Indonesia kita mencari model yang Amerika enggak, Perancis juga enggak, ya kan? Memang the founding parents yang mengubah konstitusi pada periode 1999-2002 itu mengatakan caranya adalah addendum, yaitu seperti Amerika Serikat. Tapi addendum kita kebanyakan. Jadi perubahan 1 sampai perubahan 4 itu meliputi pasal yang banyak sekali yang kalau dikumpulkan menjadi satu itu seperti konstitusi baru juga akhirnya. Makanya sebenarnya saya termasuk yang mengusulkan, juga Profesor Jimli As-Siddiqi, harusnya perubahan konstitusi itu ya dilanjutkan. Jadi perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, perubahan keempat dikumpulkan menjadi satu naskah, lalu kemudian direview mana kekurangannya, lalu kita lengkapi dan akan menjadi konstitusi atau undang-undang dasar yang utuh yang baru. Yang kita tidak pusing lagi membuat naskah-naskah yang banyak ini. Ini bukunya sampai lepas-lepas. Ini ada konstitusi atau undang-undang dasar yang aslinya, lalu perubahan pertamanya, perubahan keduanya, perubahan ketiganya, perubahan keempatnya, dan terakhir adalah naskah lengkap versi kesekretariatan MK atau kesekretariatan MPR. Dan yang dibaca itu adalah versi kesekretariatan itu, karena jauh lebih mudah untuk menentukan apakah itu perubahan pertama, perubahan kedua, atau perubahan ketiga, atau perubahan keempat. Dikasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Jadi seperti kurang kerjaan jadinya ya. Padahal cara yang mudah itu bisa kita lakukan, tapi memang mengubah konstitusi itu banyak kliniknya ya. Banyak sekali orang yang kemudian, waduh kalau diubah kita hilang sejarah dan lain sebagainya. Belum lagi ada kepentingan partai-partai atau kelompok tertentu, grup tertentu untuk mempertahankan tokoh-tokoh tertentu yang berperan dalam pembentukan konstitusi ini. Jadi itu kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tentu setelah diubah ya harus ditetapkan, dan itu kewenangan MPR. Yang kedua adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Jadi sobat RH sekalian, MPR itu melantik presiden dan wakil presiden. Tapi sebenarnya yang memandu sumpahnya adalah Ketua Mahkamah Agung, maksudnya yang memegang sumpahnya ya. Sementara yang membacakannya adalah Ketua MPR, ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya ini lebih bersifat formalistis. Harusnya ketika pemilihan langsung dan kemudian sudah diterima prinsip check and balances ya, pelantikan presiden tidak perlu di forum sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat lagi. Harusnya cukup membacakan sumpah di depan rakyat. Katakanlah misalnya simbol rakyat itu apa? Ya kalau simbol rakyat itu harus sidang MPR, is okay.
Tapi kan simbol rakyat tidak harus sidang MPR, karena MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. It's okay ya, tetapi jangan lupa MPR sekarang tidak seperti MPR yang dulu lagi yang dianggap penjelmaan rakyat. Jadi simbolisasi rakyat itu ya harusnya bersumpah misalnya di halaman Istana Kepresidenan, dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dan mengambil sumpah, diliput. Jadi bersumpah betul di depan rakyat secara langsung. Tentu memang tidak semua rakyat, tapi kan ada yang datang langsung, ada yang melalui televisi atau internet. Jadi simbolisasi itu bisa jauh lebih powerful sesungguhnya. Tapi rupanya cara itu tidak diambil karena yang mengubah konstitusi ini MPR. Tetap saja ada sidang pelantikan presiden dan wakil presiden di MPR yang dipandu oleh ketua MPR, tetapi pengambilan sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung ya. Kira-kira begitu sobat era sekalian. Lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena ini terkait dengan sejarah. Kenapa undang-undang ini atau pasal ini atau ayat ini akhirnya diadakan ya? Karena terkait dengan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Jadi pada waktu itu Gus Dur Abdurrahman Wahid itu dijatuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang istimewa MPR tahun 2001 yang ketuanya adalah Amin Rais. Padahal Gus Dur dipilih dalam sidang umum MPR tahun 1999 karena pada waktu itu belum pemilihan presiden secara langsung. Sama seperti Bung Karno tahun 67 juga dijatuhkan oleh MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi dua presiden jatuh di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, versi lama. Kenapa? Karena dalam versi yang lama penjatuhan presiden itu mudah sekali, yaitu dianggap melanggar haluan negara atau garis-garis besar daripada haluan negara atau garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Padahal kita tahu GBHN itu tebalnya minta ampun sebegini ya. Jadi kalau seandainya melanggar, pada bagian mana melanggarnya? Jadi sangat-sangat subjektif dan bisa ditarik kemana-mana. Makanya kemudian pasal ini mengatakan hanya dapat dijatuhkan menurut alasan-alasan yang disebut dalam Undang-Undang Dasar. Alasannya apa saja? Nanti kita akan sampai pada materi itu. Tapi ingin saya bahas sedikit, yaitu alasannya 3 kelompok. 1, melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan, korupsi, suap, dan tindak pidana berat lainnya. Yang kelompok kedua melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini tidak didefinisikan, tetapi undang-undang mengatakan perbuatan tercela itu ya seperti judi, mabuk, zina, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Apa syaratnya? Ya, kembali lagi syaratnya tidak pernah mengkhianati negara, dan sebelumnya adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Dan yang ketiga adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Syarat pertama, warga negara ya tentunya tidak mungkinlah seseorang bisa lolos dari verifikasi KPU kalau dia pernah mendapatkan warga negara asing seperti Archandra Tahar misalnya, mantan wakil menteri ESDM. Yang kedua, syarat tidak pernah mengkhianati negara itu dibuktikan dengan putusan pengadilan tentunya soal pasal pengkhianatan terhadap negara, makar dan lain sebagainya. Yang ketiga, nah ini yang ngeri-ngeri sedap, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Mampu relatif sekali, ya kan? Kalau mungkin kita kaitkan dengan gonjang-ganjing sekarang, misalnya ada aspirasi untuk menggantikan Presiden Jokowi, maka kira-kira masuknya pasal yang mana? Ya, kalau masuk melakukan pelanggaran hukum berat, tidak faktanya, karena belum ada proses peradilannya dan juga belum ada faktanya kan.
Kecuali ada isu, ada fakta yang bisa ditemukan, maka bisa diajukan oleh DPR, DPR ke MK, MK balik ke DPR, DPR ke MPR. Kalau misalnya melakukan perbuatan tercela, nah ini sangat mungkin saja kalau memang ada faktanya. Karena perbuatan tercela itu tidak didefinisikan secara rigid. Jadi kalau judi, mabuk, zina itu contoh. Tapi artinya masih mungkin ada perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang tidak justified bagi seorang presiden atau wakil presiden. Misalnya. Nah yang ketiga, mampu secara jasmani dan rohani ini yang ngeri-ngeri sedap. Karena ukurannya relatif juga. Bagaimana kalau misalnya ada ketidakpercayaan menganggap bahwa presiden dianggap tidak mampu lagi menjadi presiden dan wakil presiden. Bukan tidak mampu secara katakanlah fisik, kecacatan fisik misalnya, ya kan? Atau ketidakmampuan secara rohani, tapi ketidakmampuan misalnya melepaskan Indonesia dari krisis. Ketidakmampuan melakukan atau menggunakan kewenangannya secara baik dan benar. Ketidakmampuan leadership dan lain sebagainya. Nah, ini adalah barang yang ngeri-ngeri sedap, saudara sekalian, yang sebenarnya sangat tergantung konstelasi politik. Jadi kalau konstelasi politiknya sudah tidak berpihak lagi kepada pemerintah, ya apapun bisa dikonstruksikan. Bisa dalam masuk slotting perbuatan tercela, bisa slotting tidak mampu lagi. Dan itu memang penilaian subjektif. Jadi walaupun pasal ini mengatakan hanya bisa diberhentikan menurut Undang-Undang Dasar, ya kan? Tetapi masih ada celah untuk subjektivitas. Hanya memang tidak selebar zaman Orde Baru dan Orde Lama atau Orde Reformasi awal di mana Gus Dur dan Bung Karno dijatuhkan atau Pak Harto dipaksa mundur karena pada waktu itu penilaiannya, judgementnya adalah melanggar haluan negara atau melanggar garis-garis besar haluan negara yang itu adalah sebuah dokumen yang mencakup bidang yang sangat banyak, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, hankam dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali mencari celah-celah untuk menjatuhkan seorang presiden dan wakil presiden, apalagi mekanismenya cukup surat peringatan oleh DPR, 3 bulan tidak digubris, 1 bulan diperingatkan lagi tidak digubris sidang istimewa. Itu dulu. Tapi sekarang tidak semudah itu. Contoh misalnya wakil presiden Budiono gonjang-ganjing diisukan dalam hal senturi sejak dia awal menjabat. Ternyata sampai akhir masa jabatan tidak pernah terjadi yang namanya the trial of impeachment. Jadi sejak konstitusi kita ini sudah diubah atau diamandemen, belum ada lagi the trial of impeachment atau pemberhentian atau pemakzulan seorang presiden dan atau wakil presiden. Amerika Serikat kemarin baru saja terhadap Donald Trump, tapi the trial of impeachment-nya tidak memenuhi syarat sehingga Donald Trump lolos. Bill Clinton juga begitu, lolos juga. Jadi yang pernah mengundurkan diri itu adalah Richard Nixon. Richard Nixon kalau tidak salah dalam kasus Watergate. Tetapi Richard Nixon akhirnya mengundurkan diri sebelum the trial of impeachment itu completed, sebelum itu diselesaikan. Jadi dia punya kesadaran sendiri. Kalau kita kan nggak akan sadar, biasanya begitu. Ya, sobat era sekalian, itu saja Cerber edisi ketiga ini ya. Cerita bersambung, cerdas berkonstitusi, dan ikuti cerber-cerber lainnya nanti. Asal sobat era sekalian tetap mau menonton Cerber video ini. Karena saya katakan video pembelajaran itu berat ya kadang-kadang ya. Karena biasanya yang paling disukai adalah hot issue. Tapi mudah-mudahan makin banyak dukungannya sehingga saya pun bersemangat untuk menghasilkan cerber-cerber lainnya. Nanti kita akan lanjutkan pasal 4, pasal 5 dan seterusnya. Sampai semua konstitusi bisa kita bahas, insya Allah begitu. Tapi yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa
subscribe, like, comment, and share. Ciao.